Saya Metia Kartikasari. Kita akan membahas mengenai penilaian saham dan obligasi yang diperjualbelikan di pasar keuangan. Ketika kita melakukan investasi di saham dan obligasi, kita perlu mengetahui nilai yang sesungguhnya. Setelah mempertimbangkan tingkat bunga yang kita harapkan, pertama-tama kita harus menentukan 3 hal. 1. Berapa arus kas masa depan yang diharapkan? Kapan arus kas akan terjadi? Berapa tingkat pengembalian yang diminta untuk aliran arus kas ini? Yang ditampilkan di sini adalah contoh dari cara untuk menilai saham biasa. Pada contoh kasus ini diketahui bahwa dividen selama 120 kali pembayaran ke depan akan mengalami peningkatan 7%. Dengan tingkat pengembalian sebesar 15%, maka kita hitung arus kas tersebut di nilai sekarangnya atau present value-nya. Caranya adalah dengan formula NPV atau Net Present Value yang ada di Microsoft Excel tentunya. Untuk mempermudah analisa ini, kita juga dapat menyajikan bagan yang dapat dihasilkan dari menu chart di tab Insert yang ada di Microsoft Excel. Ketika kita menghitung nilai dari obligasi, kita menggunakan rumus present value atau price dengan memperhitungkan informasi yang disediakan di perusahaan. Untuk kasus ini, kita akan menghitung nilai dari obligasi yang berumur 20 tahun. Dengan nilai kupon 8% yang dibayarkan selama 2 kali dalam setahun, nilai face value dari obligasi tersebut adalah $1.000. Dan kita mengharapkan pengembalian 9%. Maka kita bisa melihat bahwa hasil dari perhitungan menunjukkan nilai $907,99. Setelah itu kita bandingkan dengan harga jual obligasi, apakah dia di atas atau di bawah $907,99. Kita dapat juga menghitung current yield dari obligasi tersebut. Current yield adalah pengukuran kasar dari pengembalian yang akan kita terima di tahun berikutnya dengan menggunakan formula perhitungan seperti ini. Sedangkan yield to maturity adalah gabungan dari tingkat pengembalian tahunan yang dapat diharapkan jika obligasi kita simpan hingga jatuh tempo. Dapat dihasilkan dari rumus rate dari formula di Excel. Dapat kita lihat di slide ini adalah beberapa cara untuk menghitung nilai dari saham dengan berbagai skenario pembagian dividen. Baik yang memiliki pertumbuhan konstan, 2 tahap atau pertumbuhan 3 tahap. Juga rumus untuk menghitung menggunakan earnings model dan free cash flow models, serta cara menghitung preferred cost. Ini adalah beberapa fungsi di Excel yang dapat membantu mempermudah perhitungan untuk pertumbuhan dividen 2 stage dan 3 stage. Slide berikutnya menunjukkan penilaian yang berkaitan dengan obligasi, baik menghitung nilai dari obligasi pada tanggal kupon, current yield, bank discount rate, bond equivalent yield, dan dengan Macaulay duration. Di sini juga kita bisa menghitung modified duration dan persentase perubahan harga dengan modified duration, convexity, dan persentase perubahan harga dengan convexity. Ini adalah beberapa cara untuk menghitung formula-formula tadi menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Excel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.